Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di dalam video ini kami ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu tentang prasangka, diskriminasi, dan etnosentrisme dalam mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan dosen pengampu Bapak Aziz Fatur Rahman, LCMSI. Ada baiknya sebelum kita mulai materi, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Nihayatul Fadilah dan saya ditemani oleh dua rekan Mila Syifa juga Putri Novi Ramadhani. Kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Di dalam materi pembahasan ini, kami akan membahas tentang empat materi. Yang pertama ada prasangka, yaitu di dalam prasangka sendiri kita membahas mengenai definisi, sumber, dan macam-macamnya. Kemudian ada diskriminasi. Di dalam diskriminasi, kami membahas mengenai definisi, berikut dengan faktor penyebab atau faktor pemicunya, juga rasisme dan tokenisme. Yang terakhir adalah di dalam diskriminasi, reverse discrimination. Kemudian pembahasan materi ketiga itu ada etnosentrisme. Dalam etnosentrisme kami membahas mengenai definisi, penyebab, juga dampak dari etnosentrisme. Yang terakhir ada penutup yang berupa kesimpulan, dengan nanti kita membuka termin tanya jawab untuk beberapa rekan-rekan yang ingin bertanya. Materi pertama yaitu prasangka akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Mila Syifa. Kepada saudara Mila Syifa, saya persilahkan. Definisi prasangka menurut beberapa ahli, di antaranya menurut Watson. Prasangka adalah sikap negatif yang kaku atau tidak toleran terhadap sebuah kelompok orang tertentu. Nah, kalau menurut Myers adalah prasangka adalah suatu sikap negatif yang tidak tepat atau tidak benar terhadap satu kelompok atau anggota dalam kelompok tertentu. Pengertian ini dikemukakan juga oleh Brigham, juga Brown and Bayer. Nah, menurut KBBI, pengertian prasangka itu apa sih? Prasangka adalah suatu pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui atau menyaksikan, menyelidik sendiri pendapat atau perasaan yang buruk terhadap perasaan tertentu tanpa pengetahuan atau alasan yang cukup. Contoh dari prasangka itu misalnya memandang tiap orang Tionghoa itu adalah kelompok orang yang hemat, yang pelit, atau enggan bersosialisasi, eksklusif, dan tidak terbuka terhadap warga sekitar. Terus ada juga yang menganggap orang negro itu atau orang Amerika sebagai orang yang bodoh, terus terbelakang dan serakah. Bahwa salah satu akibat dari interaksi sosial adalah muncul kompetisi. Setiap individu selalu menginginkan pekerjaan yang aman, rumah yang baik, jaminan masa depan yang aman, dan lainnya. Di sisi lain, peluang untuk mendapatkan semua itu terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah peminat, sehingga muncullah kompetisi. Jika kompetisi terus berlangsung, maka akan muncul pandangan yang negatif terhadap orang lain, dan orang lain itu dianggap sebagai isu. Yang kedua itu adalah stereotip. Stereotip adalah penilaian seseorang berdasarkan persepsi yang diyakini terhadap kelompok tertentu. Dan stereotip ini sudah terbentuk dalam otak kita. Kenapa? Karena stereotip adalah merupakan gagasan atau kepercayaan yang dimiliki oleh orang banyak tentang suatu hal tersebut, berdasarkan pada bagaimana penampilan mereka di luar. Dan stereotip ini ada yang bernilai negatif, ada yang bernilai positif. Oke, kita beralih ke yang ketiga, yaitu persepsi. Persepsi itu adalah suatu proses atau interpretasi terhadap stimulasi yang diterima melalui panca indera. Nah, panca inderanya itu bisa mata, bisa hidung, atau bisa telinga. Jadi adanya objek yang ditangkap melalui panca indera kita
lalu diteruskan melalui otak-otak kita. Nah, dari otak kita itu akan memproses interpretasi atau pemaknaan. Nah, pemaknaan itu hasil dari persepsi. Materi yang ketiga yaitu macam-macam prasangka. Macam-macam prasangka itu ada prasangka seksisme, ada prasangka rasial, ada agisme. Seksisme itu menurut Baron dan Baird, seksisme adalah prasangka yang didasarkan pada gender. Seksisme seringkali ditunjukkan pada wanita. Biasanya wanita itu digambarkan sebagai wanita yang lemah, yang butuh dilindungi, tidak punya ambisi, dan lainnya. Akibatnya adalah mereka lebih sering dan tepat untuk berperan dalam bidang domestik, rumah tangga, dan tidak di ruang publik atau bekerja. Gitu. Nah, terus yang kedua ada prasangka rasial. Prasangka rasial itu bahasan menjelaskan prasangka rasial sebagai penilaian negatif terhadap seseorang karena orang tersebut itu menjadi anggota kelompok ras atau suku tertentu. Sebaliknya. Terus yang ketiga itu ada agisme. Menurut Rodin dan Ranger mendefinisikan agisme sebagai prasangka terhadap manusia berusia lanjut. Prasangka ini memang sudah muncul belakangan setelah berbagai prasangka sebelumnya seperti rasisme. Prasangka agama juga mulai berkembang seiring dengan perkembangan dan peningkatan pemahaman akan adanya perbedaan. Lanjut ke submateri yang keempat yaitu perkembangan prasangka. Prasangka mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Proses tersebut meliputi orientasi, awareness, sama sikap rasial. Yang pertama itu ada orientasi, yaitu proses munculnya penilaian positif atau negatif terhadap perbedaan yang ada. Yang kedua itu ada awareness. Awareness itu anak mulai sadar akan adanya perbedaan ras atau suku atau agama. Terus yang ketiga itu sikap rasial, yaitu suatu sikap yang dimiliki oleh anak yang sudah mendekati sikap yang dimiliki oleh orang dewasa. Oke, selanjutnya materi kedua itu ada tentang diskriminasi. Apa sih diskriminasi? Nah, jadi di sini kami mengutip definisi diskriminasi dari dua sumber. Yang pertama itu ada menurut Swim, Baron and Bryan pada tahun 1997, kemudian ada Brigham pada tahun 1991. Menurut Brigham, diskriminasi itu berbeda karena keanggotaannya dalam suatu etnik tertentu. Kalau menurut Swim, menyatakan bahwa diskriminasi adalah suatu tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek prasangka seperti rasial, etnik, dan juga agama. Pengertian diskriminasi secara umum hampir sama dengan pengertian prasangka. Beda prasangka itu adalah sebuah sikap atau attitude atau manner yang masih terdapat dalam diri kita belum terucap melalui tindakan. Sedangkan diskriminasi itu adalah tindakan. Perbedaannya hanya di situ saja. Makanya Swim, Baron and Bryan mendeskripsikan diskriminasi itu adalah prejudice in change, dengan kata lainnya itu. Kita ke pembahasan selanjutnya, ada di faktor timbulnya diskriminasi. Faktor timbulnya diskriminasi itu ada 3 pengaruh sosial. Itu bisa dilihat dari pengaruh lingkungan, didikan orang tua, bisa tentang kegiatan mereka sehari-hari. Yang kedua itu ada persaingan. Contohnya dari diskriminasi persaingan, orang-orang Tionghoa itu lebih unggul di negara kita. Orang-orang Tionghoa itu lebih unggul di negara Indonesia. Bisa dilihat pada tahun 1998. Ada kecemburuan sosial di mana kaum pribumi agak mendiskriminasi kaum Tionghoa karena mereka sangat unggul di faktor perdagangan atau ilmu, dan terjadi kasus itu. Kemudian yang ketiga ada faktor sejarah. Faktor sejarah ini melibatkan mengenai dendam masa lalu. Kemudian contoh diskriminasi itu yang pertama seperti yang tadi saya sudah jelaskan
tentang perlakuan tidak adil oleh kepada etnis Tionghoa. Yang kedua, perlakuan masyarakat Korea menganggap bahwa ras mereka lebih tinggi daripada ras di Asia Tenggara. Mereka menyebut ras Asia Tenggara adalah ras budak, sama seperti halnya Amerika menganggap bahwa ras kulit hitam adalah ras budak. Untuk kasus Korea, mereka menganggap ras mereka lebih unggul daripada ras Asia Tenggara, karena sebagian besar negara di Asia Tenggara itu masih menyandang negara itu sudah maju. Yang pembahasan di diskriminasi yang kedua itu ada rasisme. Di sini G. Jones dalam Brigham 1 menyatakan bahwa rasisme itu suatu aspek secara rasial pada suatu budaya yang diterima oleh banyak orang dan juga mendorong kompetisi, perbedaan kekuasaan, dan perlakuan yang tidak semestinya terhadap kelompok lain. Di dalam dalam dunia modern ini masih terdapat contoh-contoh rasisme di belahan dunia. Yang pertama itu salah satunya adalah rasisme tentara Israel terhadap warga Palestina yang sampai sekarang belum berakhir tentang masalah itu. Kemudian pembahasan yang ketiga itu ada tokenisme. Tokenisme adalah suatu perilaku di mana individu menunjukkan perilaku positif terhadap anggota kelompok sebagai sebuah alasan terhadap suatu bentuk diskriminasi. Bisa dikatakan bahwa tokenisme adalah sebuah diskriminasi sosial yang sifatnya halus atau tidak dijalankan secara nyata. Contohnya itu kebanyakan di perusahaan-perusahaan. Misal suatu perusahaan ini menerima orang-orang normal, tidak ada kecacatan dalam fisik ataupun sikap. Lalu perusahaan tersebut juga menerima orang-orang difabel dengan tujuan untuk menghindari opini masyarakat bahwa kaum difabel ini dipandang rendah oleh perusahaan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir itu ada pembahasan mengenai reverse discrimination. Reverse discrimination berarti kecenderungan untuk menilai dan melakukan sesuatu dari seseorang atau kelompok tertentu. Biasanya kelompok yang menjadi target prasangka dengan lebih baik dibanding perlakuan terhadap kelompok lainnya. Contoh reverse discrimination ini ada di misal seorang guru sangat menyayangi satu murid dan ini menjadi dianak emaskan karena si murid ini pintar. Apa-apa murid ini disuruh jawab ini, yang jawab si murid ini. Pokoknya selalu disayang deh, ya, istilahnya gitu ya. Jadi karena kasus itu bisa memantik kecemburuan sosial dari murid-murid lainnya yang nantinya menjadi salah satu faktor diskriminasi juga dengan masuk ke persaingan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya persilahkan kepada saudara Putri Novi Ramadhani. Kepadanya saya persilahkan. Etnosentrisme. Yang A. Definisi etnosentrisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, etnosentrisme diartikan sebagai bersifat etnosentrisme atau sikap yang dilandaskan pada kelompok atau kebudayaan sendiri. Jadi sikap etnosentrisme ini sikap atau pandangan yang selalu meremehkan kelompok lain karena menganggap kelompoknya ini jauh lebih baik dari kelompok yang lain. Yang kedua, mengutip dari Chambers Dictionary, etnosentrisme atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai etnohetenik ialah rasa percaya jika orang atau adat istiadat, tradisi, ras, atau kebangsaan miliknya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, penyebab timbulnya etnosentrisme. Menurut Diana
Menurut Dian Ariswati Trining Tias, dalam buku Konseling Lintas Budaya 2019, beliau memaparkan bahwa ada dua kemungkinan utama penyebab timbulnya etnosentrisme, yaitu yang pertama ada sejarah, yang kedua ada pluralitas bangsa. Sejarah bisa mempengaruhi sikap kelompok tertentu dalam memandang kelompok yang lain. Misalnya, yaitu rasa senasib sepenanggungan, atau ternyata dalam satu kelompok pernah terlibat suatu konflik. Tidak hanya itu saja, sejarah juga bisa membentuk identitas suatu kelompok. Identitas ini juga bisa menjadi ciri khas sebuah kelompok dan juga membedakannya dengan kelompok yang lain. Contohnya, ras, suku, adat istiadat, kebiasaan atau cara berbahasa, dan lain-lain. Yang kedua, pluralitas bangsa. Pluralitas ini juga bisa diartikan sebagai kemajemukan. Artinya, dalam satu kelompok bangsa masyarakat berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Misalkan suku, agama, ras, bahasa, kelompok sosial, atau golongan yang berbeda. Karena perbedaan sering membuat orang merasa kelompoknya jauh lebih baik dibandingkan orang lain, sehingga konflik lebih sering terjadi jika tidak disikapi dengan baik. Yang C, dampak etnosentrisme. Dampak etnosentrisme ini ada dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari etnosentrisme ini, yang pertama, saling menguatkan semua kelompok yang sama karena memiliki latar belakang sejarah yang serupa. Yang kedua, menumbuhkan rasa mencintai kebudayaan sendiri. Yang ketiga, menjaga keaslian dan juga keutuhan kebudayaan. Yang keempat, meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam suatu kelompok. Yang dampak negatif, yang pertama, sering menyebabkan konflik antar suatu individu atau kelompok karena memandang rendah kelompok yang lain. Yang kedua, menghambat suatu proses asimilasi atau peleburan kebudayaan. Yang ketiga, terjadinya diskriminasi pada bidang tertentu. Yang keempat, bisa memunculkan aliran politik tertentu. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang penutup atau kesimpulan. Dari paparan penjelasan slide-slide sebelumnya, maka dapat kami simpulkan bahwa tiga sikap tadi, yaitu prasangka, diskriminasi, dan etnosentrisme, dapat berakibat buruk bagi diri sendiri. Bahkan karena tiga sifat ini bisa memunculkan perbuatan-perbuatan yang berdampak negatif bagi sebuah negara hingga bisa menghancurkan sebuah negara. Oleh karenanya, sebaiknya kita menjauhi perbuatan tersebut dengan cara bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan, lalu menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada, tidak berpikir pendek tentang apa yang terjadi, agar tidak mudah teradu domba dan termakan hoax. Juga senantiasa tolong menolong tanpa pandang ras, agama, gender, maupun suku, agar hidup kita nyaman dan damai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab.